Tonight, the North Korean hackers. North Korea. The North Korean. Hai kalian generasi yang haus literasi. Kalau dari video sebelumnya gue ngomong bahwa di Cina itu yang namanya lagi cari pekerjaan tuh susah banget. Sekarang Korea Utara ini berhasil kapitalisasi hal itu dengan cara ngambil lowongan kerja dari Amerika. Now to the story of spies in the break room. A tech company in Houston uncovered a scheme possibly funding North Korea's nuclear ambitions. What began as a routine hiring process quickly escalated into a high-stakes investigation. Their job is to start employment, to steal intellectual property, steal money from those companies. Take home a paycheck. Take home a paycheck, yes. Nah, kalau sekarang pemerintah Cina ini lagi bingung cara bikin lapangan pekerjaan buat pengangguran mereka, sepertinya Korea Utara nggak kekurangan akal buat ngedapetin lapangan pekerjaan baru ya. They applied, they were interviewed twice, found to be perfect for the job. North Korean hackers have conned over 300 companies and dozens of them in the Fortune 500. And cases that we know of show these attacks are becoming much more prevalent and sophisticated. One of them, they actually controlled the security secrets on a critical infrastructure for the United States. Karena ternyata banyak banget orang-orang dari Korea Utara itu ternyata ngambilin lapangan pekerjaan itu dari Amerika, terutama di startup-startup teknologi. Ironis juga sih, negara yang dikenal sebagai superpowernya di bidang teknologi, yang narasinya itu digadang-gadang bakal ngejanjiin kalau AI dari negara mereka tuh bakal nguasain pangsa pasar dunia, ternyata masih banyak juga kecolongan dalam mendeteksi infiltrasi-infiltrasi yang dilakukan sama orang-orang Korea Utara ini. Meet Stephen Smith. Hey, Stephen, how are you? Hey, I'm good. His mission was to get a job at Kraken, a cryptocurrency platform. Dan kalau berdasarkan data yang didapat dari Reuters, itu ada seenggaknya 3.000 orang pegawai IT Korea Utara yang emang basis kerjanya tuh udah tinggal di luar Korut, terutama di Rusia sama Cina. Dan 1.000 orang pegawai lagi yang kerjanya itu masih di Korea Utara, yang sistem kerjanya itu secara remote, artinya work from anywhere ya. Dan gaji mereka itu yang bisa mereka dapetin juga nggak kecil. Yang pasti pegawai-pegawainya udah kagak makan rumput lagi lah di sana. Gue harap kalian bisa nonton videonya sampai habis ya. Karena sepertinya ini bisa menjadi inspirasi kalian buat cara cari lowongan kerja tuh kayak gimana. Dan jangan lupa bantu gue dengan like, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang lagi. Let's take a closer look. Korea Utara ini memang adalah sebuah negara yang misterius banget ya. Karena selain informasi yang didapat sama media-media itu juga minim, Korea Utara ini juga memang tertutup banget akses-aksesnya dari negara lain. Sampai-sampai mereka tuh dijulukin sebagai Hermit Kingdom. Karena negara ini tuh bener-bener mengisolasi diri dan ngebatasin banget hubungan-hubungan sama negara lain. Dan karena dunia luar menganggap Korea Utara itu sebagai negara yang terisolasi, yang benar-benar nggak kayak expose sama yang namanya modernisasi sama perkembangan teknologi, ya jadinya dunia luar tuh pada ngeremehin Korea Utara. Tapi ternyata mereka semua salah. Karena justru dari isolasi dan keterbatasan informasi inilah, ini yang ngebuat Korea Utara ini jadi makin misterius dan nggak ketebak. Jadinya kalau mereka mengasah kemampuan cyber attack mereka secara diam-diam, ya gue nggak kaget juga sih. Bahkan sebagai konteks, kalau kalian sebelumnya pernah nonton video gue tentang propagandanya Korea Utara lewat influencer-influencer mereka yang ditayangin di channel YouTube, atau bahkan sampai serangan-serangan cyber dari grup hackernya juga yang berhasil bikin kacau Amerika juga, itu emang udah ada beberapa bukti yang mengarah kalau Korea Utara ini memang punya kapabilitas tim IT tuh yang nggak kalah canggih sama negara-negara lain. Dan kali ini, Korea Utara melakukan infiltrasi dengan cara ngirim pegawai-pegawai IT-nya buat kerja. Iya, buat kerja. Kerja sebagai karyawan biasa di perusahaan-perusahaan Amerika. Dapat gaji, terus nanti gajinya itu sebagian bakal dipakai deh sama negaranya buat ngebiayain pengeluaran militer mereka, termasuk biaya nuklir juga. Sebagai background, hal ini tentunya jadi celah ya sejak tahun sekitaran tahun 2020.
Dimana waktu itu kan COVID kan memaksa dunia ini buat mulai bekerja secara remote ya, alias work from anywhere. Yang artinya ya itu karyawannya nggak perlu datang ke kantor. Nah yang namanya nggak ke kantor, ya kan fisiknya nggak ketahuan ya kayak gimana. Perusahaan juga taunya lebih penting kerjaan kelar dan perusahaan akhirnya ya tinggal bayar gaji aja ke pegawainya. Dan semua ini dimanfaatin sama Korea Utara buat dapetin lapangan kerjaan yang dikasih sama Amerika. Ini pinter sih ya menurut gue. Kalau di negaranya kagak bisa dapat kerjaan karena lapangan pekerjaan yang nggak ada, kenapa nggak cari di negara lain aja secara online gitu ya? Yang nggak perlu repot juga ngurus-ngurus visa atau paspor atau biaya-biaya travel, tapi bisa kerja di negara masing-masing dengan kualitas profesionalisme yang sama kayak kerja di kantor. Dan dari sinilah banyak pegawai-pegawai IT Korea Utara itu berhasil nembus sistem interview dan akhirnya banyak juga yang keterima kerja di perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi, kalau berdasarkan data dari yang sebelumnya gue info di awal video, itu udah ada ribuan warga yang berasal dari Korea Utara udah bekerja secara remote di perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Jadi, kalau berdasarkan data yang sebelumnya gue info dari awal video, itu udah ada ribuan warga yang berasal dari Korea Utara udah bekerja secara remote di perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Bahkan dari apa yang diberitain sama Cyberscoop, itu mereka semua udah tersebar di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Fortune 500. Bayangin aja. Dan setahun itu, para pegawai ini tuh bisa dapetin sekitar 200.000 sampai 300.000 US dollar per tahun. Atau sekitaran 450 juta rupiah lah per tahun. Dan kalau mereka di-hire sebagai tim, malah mereka tuh bisa dapetin 3 juta US dollar setahun. Ya, atau sekitar nilainya 4,5 miliar rupiah. Jadi, gede banget gitu yang didapat ya. Dan dari uang yang kekumpul dari gaji-gaji pegawai Korea Utara nih akhirnya buat apa? Ya, tentunya buat negara ya. Karena ini sistemnya negara komunis. Kalau berdasarkan data yang didapat dari Reuters, 30-40%-nya itu buat negara, terus 30-60%-nya itu buat biaya-biaya lain. Ya akhirnya 10-30%-nya itu baru deh gaji bersih mereka. Ya kebanyakan bahkan mereka cuma dapat 10% bahkan ya. Ya yang nantinya duitnya itu bakal dipakai buat ngebiayain biaya militer dan program nuklir mereka, negara mereka maksudnya ya. Ya kasihan juga sih ya. Ibaratnya gaji mereka langsung kena pajak 90%. Tapi yang namanya pegawai-pegawai ini udah jadi aset negara, ya pastinya kebutuhan sehari-hari mereka itu mereka udah pasti dipenuhi ya. Emang ini negara sih gokilnya gokil mentok ya. Nah, kebanyakan jenis-jenis pekerjaan yang mereka ambil itu semuanya bergerak di bidang IT ya. Kayak developer, software engineer, atau spesialis IT lainnya. Karena Korea Utara ini memang udah punya kapabilitas cyber yang canggih. Dari tahun-tahun sebelumnya, Korea Utara kan emang udah sempat dicurigain sebagai pelaku di balik kasus-kasus hacking yang besar yang berhasil ngebobol miliaran US dollar. Sampai-sampai Kim Jong-un sendiri pernah dicurigain kalau dia itu ngebiayain grup hacker elit profesionalnya sendiri yang sering dikenal dengan namanya The Lazarus Group ya. Yang artinya kapabilitas mereka itu udah di atas rata-rata kalau bekerja sebagai karyawan. Dan ini yang mereka pakai buat masuk ke perusahaan-perusahaan besar di Amerika dan negara lainnya juga. Nah sekarang gimana caranya pegawai-pegawai Korea Utara ini bisa benar-benar diterima kerja? Nah salah satu perusahaan di Amerika yang kena kecolongan nge-hire salah satu pegawai Korea Utara ini adalah sebuah perusahaan cyber security yang namanya KnowBe4. Jadi perusahaan ini itu adalah salah satu korban ya yang nge-hire pegawai dari Korea Utara. Langkah pertama yang dilakukan para pegawai korut ini itu mulai dari pencurian identitas. Jadi pegawai Korea Utara ini menyamar sebagai salah satu penduduk legal yang basisnya tinggal di Amerika dan ngambil nama dan nomor KTP-nya itu buat ngelamar kerja. Dari data-data identitasnya aja, itu semua tuh mereka udah pastiin kalau nama-namanya tuh udah sesuai. Bahkan sampai ke halaman belakang kode barcode-nya juga, supaya bisa didetek dan nggak ada yang macem-macem aneh-aneh gitu. Jadi kelihatannya tuh legal gitu orangnya ya. Terus juga dari CV-nya, mereka juga udah deskripsiin pengalaman dan job test mereka kayak orang-orang biasa aja. Dan mereka tuh udah comot-comot semua informasinya tuh dari berbagai karyawan yang ada di LinkedIn. Jadinya ngebuat deskripsi pengalaman mereka ini lebih believable lagi ya.
Terus mereka juga naruh pengalaman-pengalaman mereka yang udah pernah kerja di perusahaan-perusahaan besar juga, kayak Meta, Google, Amazon. Jadi pas dicek tuh lebih percaya gitu employer-nya ya. Kalau mereka tuh, wih dari perusahaan gede nih. Skill-nya pasti terjamin. Tapi kalau kerja di perusahaan gede begini, pasti kan dicek juga ya. Jadi perusahaan Know Before ini juga nggak bego-bego bener. Beneran ada nggak nih karyawan yang namanya ini pernah kerja di Google atau Meta atau Amazon? Tapi waktu perusahaan Know Before ini coba konfirmasi ke perusahaan-perusahaan besar tersebut, ternyata nomor referensinya itu udah disambungin ke nomor timnya mereka. Yang ngasih tahu kalau mereka itu kerjanya profesional dan oke banget. Jadi pas konfirmasi lewat telepon pun juga, dapat tuh rekomendasinya bener-bener dikasih tahu kalau orangnya emang oke gitu. Nah, setelah ngelewatin proses CV, proses identifikasi, sama proses rekomendasi, gimana cara mereka ngelewatin proses interviewnya? Karena yang namanya interview kan, walau secara online, pasti lewat video call juga kan? Nah, mereka nih udah mikirin semuanya. Jadi sebelum diinterview, pegawai ini udah nyiapin foto identitas yang diambil dari stok foto. Nah, dari stok foto ini akhirnya dia pakai sistem AI, supaya ngebuat mukanya tuh lebih mirip sama pegawainya ini. Walau nggak mirip 100%, tapi perawakannya kan orang Asia ya. Jadi perusahaan Know Before ini nggak terlalu mikir yang aneh-aneh. Jadinya ketika mereka interview, udah deh. Akhirnya mereka percaya-percaya aja dan nggak merasa aneh gitu. Kyle, in this case, used this stock photo and used an AI tool to make it look closer to who appeared on these video calls. Dan perkembangan teknologi AI itu sekarang deepfake-nya tuh udah canggih ya guys. Jadi udah mulai bahaya juga. Prosesnya nggak berakhir cuma sampai di-hire aja, tapi setelah mereka akhirnya di-hire juga. Jadi biasanya setelah di-hire, mereka itu akan dikirim laptop kantor yang akan mereka pakai buat kerja. Yang pastinya kalau di laptop kantor itu kan bisa lebih ke-track juga ya. Dan program-programnya pun juga udah pada diinstalin semua sama perusahaannya pasti. Jadi si pegawai tinggal terima aja terus tinggal bisa langsung kerja deh. Nah, tapi gimana cara pegawai Korea Utara ini nerima laptopnya kalau mereka sebenarnya nggak tinggal di Amrik? He and many like him are actually just one part of this criminal ecosystem. North Korea will send its trained hackers to countries like China and Russia because they have far better access to information. The group will live in the same kind of a dormitory, and they go to work in a common place. And they've come up with a few ways to look like they're US citizens. Once he got hired at KnowBe4, the next order of business was getting the work laptop. Nah, jadi biasanya laptop kantornya itu dikirim ke alamat yang berbeda dari alamat asli KTP-nya si pegawai tadi ya. Dengan pakai alasan kalau dia itu tuh lagi nggak tinggal di alamat tersebut, karena lagi ada urusan pribadi. Dan dia bakal minta laptopnya itu dikirim ke tempat yang lain, yang tempatnya itu dikenal sebagai laptop farmer. Ya, sebenarnya laptop-laptop farmer ini juga orang-orang Amrik juga ya, yang emang udah dibayar dan kerjasama sama DPRK, Republik Korea Utara lah ya. Nah, ini udah terbiasa juga tuh mereka ngejalanin operasi ini. Dan nanti akhirnya laptopnya bakal dibiarinin nyala aja, yang nantinya pegawai korut nih bakal secara remote nge-hijack akses laptop kantor itu, supaya tuh kelihatannya kayak dia lagi kerja di alamat itu gitu. Masih tetap di Amrik ya. This is where another partner in crime comes in. Let's call him Kyle 2.0. About 2.5 weeks after Kyle 1.0 was hired, this Kyle received the laptop in a completely different state from where Kyle claimed he lived. Guys like Kyle 2.0 are what many people call laptop farmers. They'll set up company equipment in their laptop farms so that guys like Kyle 1.0 can remotely access the computer and look like they're logging in from the United States. Tapi sayangnya, setelah beberapa lama pegawai ini kerja secara normal, laptop farmernya tuh dapat tugas kalau dia tuh harus ngebobol sistem keamanan dan sistem transaksinya perusahaan KnowBe4 ini pakai virus malware, yang akhirnya pegawai ini jadi ketahuan dan langsung dipecat deh. Padahal kalau dari menurut perusahaan tuh ngelihat kalau skill dari pegawai ini tuh emang jago dan setiap deadline yang dikasih tuh semuanya selesai-selesai aja.
In the majority of the cases, they're just trying to get paid. There's a person quoted saying that I talked to these 2 fake North Korean employees every day, and they were great employees, and I wish I still had them, except for the fact that they were fake North Korean employees. Dan bahkan laptop kantor itu yang dia terima, itu dibalikin juga ke alamat kantor. Ya, karena kalau mereka berhasil dilacak dan ditangkap kan, mereka jadinya malah kejerat sama hukum pencurian peralatan kantor juga ya. Makanya mereka balikin. Dan ini udah ada cukup banyak kasus-kasus yang ketahuan ya di berbagai negara bagian di Amerika. Dan skema ini juga dipakai sama para laptop farmer itu buat cuci duit dan transfer duitnya ke Korea Utara. Sama ya juga adalah untuk menghindari pajak juga. Kalau ngelihat dari jumlah lapangan kerja yang ada di Amerika aja sampai bulan April 2025, itu angka unemployment rate resminya ada di angka 4,2%. Yang sebenarnya kalau ngelihat data dari lapangan, ya pasti ada beberapa kota yang lebih tinggi dari itulah ya. Secara dari info dari teman gue aja yang tinggal di Amerika, emang katanya tuh dia ngelihat sekarang itu lebih banyak populasi homeless-nya dibandingin sama yang dulu. Ya, tapi sekarang kan Trump lagi pakai tarif buat maksa perusahaan-perusahaan Amerika kayak Apple ya supaya bikin pabrik di negaranya sendiri ya, daripada di Cina. Jadi kita lihat aja apakah nanti ke depannya angka unemployment ini bakal turun. Yang jelas sekarang, walau masih banyak juga yang nganggur di Amerika, Korea Utara malah bisa manfaatin lapangan kerjaan yang sedikit itu dan malah ngambil porsi kerjaan dari rakyat US. Ditambah lagi gaji yang diterima sama pegawai-pegawai korut ini tuh tinggi-tinggi semua ya. Ya walau 90%-nya itu nanti buat negara mereka sih. Tapi tetap aja penghasilan segitu kalau tinggal di negara Korea Utara sih pasti udah lebih dari cukup ya. Nah sekarang gimana cara perusahaan-perusahaan Amerika ini ngurangin masalah serangan dari pegawai-pegawai palsu ini? Gimana cara mereka tuh buat identifikasi lebih awal kalau mereka tuh sebenarnya orang asli yang tinggal di US dan bukan dari korut? Salah satu caranya ya pastinya dengan cara berpikir kritis ya. Dan ngetes knowledge dari calon-calon pegawai ini tentang hal-hal kecil yang cuma diketahuin sama warga lokal misalnya. Kayak contohnya orang korut ini jadi ketahuan karena ditanyain tentang restoran apa yang ada di daerahnya. Terus ID yang dikasih juga nampaknya agak computer generated juga. Jadinya perusahaan jadi nggak srek dan akhirnya ya malah curiga sama orang ini. Ya dan akhirnya sampai orang ini hilang dan kabur ya. Dengan identitas yang berbeda lagi gitu. Waktu dicari kagak ada sebenarnya nama orang Stephen Smith ini. Jadi pelajaran yang kita dapetin itu kita juga harus makin hati-hati guys. Gak semuanya sekarang yang kita lihat di internet itu beneran manusia atau AI. Udah mesti jago-jago lah ngelihatnya. Karena masalah pegawai-pegawai palsu ini juga udah sampai masuk ranahnya investigasi FBI ya. Yang artinya masalah ini emang udah jadi masalah yang serius di sana. Ya untungnya negara kita belum sampai kena problem seperti ini sih. Karena keadaan ekonomi kita juga emang belum semaju di Amerika. Ya jadi masih jauh lah ya untuk mendapat problem-problem seperti ini. Tapi gue yakin ke depannya yang namanya teknologi yang ngedeteksi hal-hal beginian tuh bakal lebih canggih. Dan kita lihat lagi aja apakah para pegawai-pegawai dan hacker dari Korea Utara ini bisa beradaptasi sama teknologi yang makin canggih itu. Dan apakah mereka masih tetap bisa ngambilin lapangan pekerjaannya orang-orang Amerika. Karena lumayan juga sih ya. Kerja digaji sama Amerika buat nambah-nambahin budget nuklir. Lucu juga sih ya. Ya, walau di sana warga-warga Amerika juga udah cukup banyak yang aware juga sih. Dan mulai ningkatin sistem keamanan cyber mereka lebih baik lagi. Bahkan di sana juga ada channel Discord yang namanya No Text to Speech. Yang ngebahas lebih detail lagi tentang pengalaman para pegawai-pegawai Amerika ini yang kerja langsung sama orang-orang dari Korea Utara ini. Kalau kalian tertarik buat dengerin juga, gue taruh linknya di deskripsi ya. Nah sekarang gimana pandangan kalian sendiri kalau ngelihat hal ini? Misalnya tiba-tiba suatu saat di Indonesia, lapangan kerjaan kita tuh diambilin sama negara-negara lain. Silahkan berdiskusi di kolom komentar dan tetap pesan gue sama. Stay safe buat kalian yang masih kerja ya. Karena di negara kita juga nggak lagi baik-baik aja. Dan angka layoff itu masih terus terjadi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.